Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Kita sangat bersyukur bahwa ada sekian banyak umat Katolik yang setia berdevosi pada Bunda Maria dan secara khusus pada bulan Oktober ini semakin setia berdoa rosario. Saya melihatnya dalam kesaksian para Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberikan komentar dalam kolom komentar. Tentu ini adalah sesuatu hal yang baik dan perlu dipertahankan dan bahkan harus kita kembangkan. Kali ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa kesetiaan kita untuk berdevosi pada Bunda Maria, kesetiaan kita untuk berdoa rosario, membawa rahmat bukan hanya bagi diri kita, melainkan juga bagi banyak orang, terutama keluarga, termasuk anak dan cucu kita. Rahmat dari kesetiaan berdevosi, berdoa rosario tidak berhenti hanya pada seputar berkatnya hari ini, tapi membawa rahmat berlimpah untuk waktu-waktu yang akan datang. Saya memberi pernyataan demikian berdasarkan berbagai perjalanan hidup beberapa orang yang saya amati. Pertama adalah seorang pastor Kapusin Belanda bernama Leo Joosten. Dia sudah meninggal. Ya, seperti orang Katolik Belanda kebanyakan, pada zamannya pastor ini dibina dalam keluarganya yang memiliki tradisi berdoa rosario secara bersama setiap hari. Hal ini sungguh menjadi suatu yang mendarah daging bagi keluarga ini. Dalam salah satu kesaksiannya, Pastor Leo pernah berkata bahwa dulu saat merayakan 25 tahun imamatnya, ia pulang ke Belanda untuk berlibur. Dia misionaris di Indonesia. Ia mengadakan pesta bersama keluarganya di Belanda untuk mensyukuri perjalanan imamat itu. Pesta berlangsung sampai hampir jam 12 malam. Mereka bergembira namun juga letih. Dan dalam keletihan itu, orang tua sang pastor tidak langsung membiarkan keluarga untuk istirahat. Mereka mengajak anak-anak untuk berdoa rosario meski sudah larut malam. Karena memang pada hari itu mereka belum berdoa rosario secara bersama. Pastor Leo sendiri sangat heran sekaligus kagum dengan kesetiaan orang tuanya itu. Bahwa ia seorang imam sendiri pun terkagum melihat kesetiaan orang tuanya. Mereka pun berdoa rosario meski sudah larut malam. Dan hasil kesetiaan untuk berdoa rosario itu tidak sia-sia. Ada rahmat dipancarkan dari kesetiaan berdoa rosario itu. Rahmat itu adalah pembentukan anak-anaknya untuk juga mencintai doa rosario. Terutama hal itu hidup dalam diri Pastor Leo Joosten. Walaupun tinggal jauh dari orang tua, karena bertugas sebagai misionaris Kapusin di Indonesia, beliau tetap menghidupi doa rosario setiap hari, bahkan hingga dia meninggal. Setiap hari dia berdoa rosario seperti yang dilakukannya dalam keluarga. Dan ketika dia menjadi imam, ia berdoa rosario setiap hari sambil berjalan mengelilingi komplek gereja tempat dia tinggal. Dia mengakui bahwa kesetiaan berdoa rosario dalam keluarga sangat berperan untuk membentuk dirinya menjadi seorang pastor Kapusin seperti yang dihidupinya hingga dia meninggal. Pastor ini memiliki karya-karya yang luar biasa. Ia mendirikan 2 gereja indah di Keuskupan Agung Medan ini, yaitu gereja dengan gaya adat Batak Toba dan gaya Karo. Dia mengerjakannya semua dalam doa. Dia juga mendirikan 2 museum budaya untuk Batak Toba dan Karo, serta dia menuliskan kamus bahasa daerah walau dia seorang Belanda. Dia mengakui bahwa itu tak lepas dari kekuatan doa rosario yang dia warisi dari keluarga. Rosario melahirkan imam, pastor yang luar biasa. Saya juga mau berbagi kepada kita bahwa saya yang seperti saat ini sebagai biarawan Kapusin sungguh berusaha mencintai doa rosario dan devosi pada Bunda Maria. Dari rasa cinta akan doa rosario itulah saya mencoba untuk membuat video-video yang membantu kiranya kita untuk menghidupi devosi pada Bunda Maria dan rosario seperti yang ada di channel YouTube ini. Bagi saya adalah suatu keistimewaan
bahwa video-video yang saya buat menurut saya cukup diminati di luar dugaan saya. Dan mudah-mudahan sungguh membantu kita untuk mencintai doa rosario yang sama. Dan lebih istimewa lagi, karena ini lahir dari situasi saya di tempat ini, di daerah kami ini, dengan tantangan yang khas. Salah satunya ialah bahwa di daerah kami ini kehidupan devosi tidak terlalu menggembirakan pertumbuhannya. Karena itu, bahwa saya dari situasi demikian bisa membagikan sesuatu kepada kita, itu saya yakini adalah suatu keluar biasaan. Dan saya mencoba melihat apa di balik rahmat yang luar biasa ini. Saya bertanya bagaimana kehidupan devosi ini bisa bertumbuh dalam diri saya. Saya akhirnya sadar bahwa ini sangat terkait dengan keluarga saya. Secara khusus sosok nenek saya yang dalam bahasa kami disebut sebagai Opung Boru. Ibu dari ibu saya. Ia adalah Benedikta Aliasuma Boru Simanjuntak. Opung kami ini adalah seorang pecinta Bunda Maria. Ia sudah meninggal saat saya masih seminaris sekitar beberapa tahun yang lalu. Dan beberapa tahun sebelum dia meninggal, saya mengalami pengalaman dengan dia bahwa ia sungguh mencintai Bunda Maria. Kalau kami bertemu misalnya dalam kesempatan berlibur, dia kerap mengajak saya untuk menyanyikan lagu tentang Bunda Maria yang sangat dia cintai. Selain rutin mengikuti misa harian, dia juga setia berdevosi pada Bunda Maria. Dan itu adalah kekuatannya menghadapi perjalanan hidupnya yang sungguh sulit. Ia merupakan seorang ibu dari 6 orang anak, dan dia membesarkan ke-6 anaknya dalam status sebagai seorang single parent. Ia mengalami betapa sulitnya perekonomian dan kehidupan seorang yang berjuang sendiri mempertahankan rumah tangga. Dan saya sungguh kagum bahwa ia mampu bertahan dan membesarkan anak-anaknya dalam situasi demikian. Dia setia untuk menjadi ibu sekaligus ayah yang tangguh bagi anak-anaknya. Sebenarnya bisa saja dia merasa frustasi dengan keadaan itu dan memilih lari begitu saja dari situasi itu, meninggalkan anak-anaknya, memiliki keluarga yang baru. Tapi ia tidak melakukan itu. Ia sungguh setia dan bertahan. Saya sungguh yakin kekuatan itu berasal salah satunya adalah dari kesetiaan hidup devosinya pada Bunda Maria. Dan dari kisah-kisah yang dia sampaikan, saya sangat yakin dia sungguh mengalami itu karena kecintaan pada Bunda Maria. Bahkan saya yakin juga kesetiaan berdoa rosaria bukan saja telah memperkuat dirinya, bukan saja mendatangkan rahmat bagi dirinya. Saya menyadari bahwa kesetiaannya berdoa rosario, berdevosi pada Bunda Maria, bukan hanya menghasilkan rahmat yang berhenti pada waktu hidupnya, tapi sungguh mengalir hingga saat ini. Saya yakin kecintaannya berdevosi pada Bunda Maria dan rosario menghasilkan saya yang sekarang ini sebagai biarawan Kapusin yang cinta akan devosi khususnya pada Bunda Maria dan rosarionya. Kesetiaan opung saya berdevosi pada Maria dan rosarionya menghasilkan saya seorang biarawan Kapusin seperti ini. Mungkin dia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Tapi lihatlah bahwa kesetiaan berdoa rosario, berdevosi pada Maria membawa berkat bagi anak cucu kita. Buah dari kebaikan, sikap yang baik itu sungguh luar biasa. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi banyak orang, bagi anak cucu, dan termasuk juga orang-orang yang kita layani. Termasuk video kali ini adalah buah dari kesetiaannya. Apa yang mau saya sampaikan kiranya jelas. Bahwa tetaplah dan berjuanglah untuk berdevosi pada Bunda Maria. Secara khusus dalam rosarionya. Itu akan membawa berkat yang luar biasa bagi hidup Anda. Tapi juga bagi anak cucu Anda dan akhirnya bagi banyak orang. Dengan berdevosi rosario dan pada Bunda Maria, kita menghasilkan berkat dan rahmat bagi banyak orang. Kita menjadi saluran kasih bagi banyak orang saat ini dan di masa yang akan datang. Silakan alami sendiri. Yesus, Engkau andalanku, pace ebene.
Saya berasal dari keluarga besar sebagai anak ke-8. Sejak masa kecil saya ingat bahwa setiap hari kami sekeluarga mendoakan doa rosario yang dipimpin oleh ayah Bapak. Sekitar pukul 8 malam, kami diundang untuk berlutut di kamar makan arah patung Maria yang ada di setiap keluarga Katolik. Tidak pernah doa rosario ini ditiadakan. Kalau tamu pun datang ke rumah kami, orang tua saya mengundang mereka ikut berdoa rosario. Setelah doa rosario, selalu didoakan litani Maria. Saya sampai sekarang masih ingat litani ini dari luar kepala. Setelah litani itu kami mendoakan anggota famili, kami yang telah meninggal, mendoakan orang sakit, dan lain-lain. Baru ditutup doa rosario itu dengan membuat tanda salib. Jadi saudara-saudari, saya ingat jelas pada waktu pesta perak imamat saya tahun 1915, waktu saya cuti di Belanda. Setelah pesta itu pukul 24 malam, orang tua belum langsung tidur, walaupun kami sangat capek dirasa, tetapi kami, Bapak, Ibu, dan saya masih mendoakan doa rosario sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan karena pesta itu berjalan dengan baik. Setelah saya kembali dari cuti, diadakan di Siantar Kapitel Kapusin, Regio Medan. Waktu itu masih belum ada provinsi Kapusin Medan. Satu hari penuh kami membicarakan bahwa seorang biarawan harus berdoa dalam hidupnya. Banyak kertas dibagi tentang itu, meningkatkan doa. Mengapa harus begitu banyak bahan masuk tentang doa? Saya pikir orang tua saya tidak pernah berbicara bahwa mereka harus berdoa. Secara spontan mereka berdoa, terlebih doa rosario. Tidak perlu sepanjang hari berbicara tentang kepentingan doa di keluarga Katolik. Saudari-saudari, marilah kita dengan semangat mendoakan doa rosario.